Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Banyak sekali pertanyaan jamaah, Ustadz kasih kami channel untuk kajian anak-anak muda. Di antara anak muda berasal dari Aceh, luar biasa. Channelnya Maulizul Akbar Nak. Tonton, subscribe, like, share, komen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina al-Mustafa Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Segala puji bagi Allah, kemudian salawat dan salam kepada Rasulullah, pada keluarga dan seluruh sahabat-sahabatnya yang Allah muliakan insyaAllah. Bapak Ibu jamaah salat subuh yang telah berhadir karena Allah, mudah-mudahan Allah yang membalas dengan surganya insyaAllah. Bapak Ibu yang Allah muliakan, kita masih membahas tentang amalan-amalan yang ringan namun berpahala besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Di pertemuan kita yang sebelumnya, di antara amalan yang bisa kita kerjakan yaitu melakukan salah satu dari amal jariah. Amalnya sedikit tetapi pahalanya mengalir sampai di akhirat nanti. Dan di antaranya yang diberi petunjuk oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam itu barang siapa yang pernah di dunia mengajarkan ilmu, itu berbentuk kebaikan kepada orang lain, dan kemudian yang pernah mengalirkan aliran sungai atau membuat parit, kemudian yang pernah membuat sumur untuk orang banyak, kemudian yang pernah menanam pohon lalu dinikmati oleh orang banyak, bahkan dimakan oleh burung pun, diambil oleh monyet pun, dihitung pahala jariah, dikirimkan Allah sampai ke alam barzakh. Yang mewakafkan Quran, yang memberikan sesuatu ke masjid untuk membangun masjid, walaupun satu sebesar sangkar burung, kata Rasulullah. Walaupun sebesar sangkar burung, kita pernah memberikan bantuan wakaf untuk membangun masjid, maka itu mengalir selama-lama. Jadi amal itu hendaknya diperbanyak, karena amalannya tidak besar tetapi berbentuk jariah. Jariah itu artinya mengalir terus-terusan, menjadi gaji pensiun kita setelah kita dijemput oleh Allah dari dunia menuju ke alam barzakh, lalu kita akan melihat amal kita setelah itu. Kita lanjutkan berikutnya, amalan yang ringan tetapi berpahala besar di sisi Allah Subhanahu wa taala, yaitu ketika seorang anak mengucapkan istighfar kepada orang tuanya atau untuk orang tuanya. Permohonan anak memohon ampun kepada orang tuanya atau untuk orang tuanya yang dia panjatkan kepada Allah, kalimatnya singkat dan kita telah menghafalnya, yaitu dengan kalimah Rabbighfirli, ya Allah ampunkan aku, wali walidayya, dan kedua orang tuaku, warhamhuma kama rabbayani saghira, sayangilah keduanya sebagaimana mereka dulu menyayangiku. Kalimat yang singkat, tapi Masya Allah, kalimat ini ternyata menjadi salah satu amalan yang paling bermanfaat, paling besar pahalanya baik bagi orang yang berdoa atau anak yang berdoa, dan paling besar manfaat bagi orang yang didoakan.
Hanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan salah satu perkara gaib yang terjadi nanti di hari kiamat, berdasarkan hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu dalam Sunan Ibnu Majah. Rasulullah berkata, "Inna Allah azza wa jalla la yarfa'u ad-darajah lil 'abdi salih fil jannah." Nanti kata Rasulullah, ketika sudah datang hari pembalasan, ada seorang hamba yang saleh yang diangkat derajatnya terus-terusan. Arti diangkat derajat, ditinggikan, dimuliakan, sampai surga pun disuruh pilih oleh Allah. Jadi diangkat, karena surga itu posisinya yang paling tinggi berada di atas. Maka Allah perlihatkan surga, lalu kemudian orang ini mengira setelah cukup dengan surga tersebut, namun ternyata Allah angkat lagi, dinaikkan lagi sampai dia melihat sebaik-baiknya nikmat. Lalu dia keheranan dan muncullah pertanyaan kepada Allah, fayaqul ya Rabbi anna li hadha, ya Allah, kenapa engkau memperlakukan aku seperti begini? Ini pertanyaan keheranan, pertanyaan seorang hamba yang tak layak mendapatkan kemuliaan ini. Jadi lagi tanya, tak ubud, tapi gejuk gaji raya. Kita kadang-kadang bekerja di rumah orang kaya, kita cuma menyapu halamannya atau memotong rumputnya. Begitu dikasih uang, dikasih 2 juta, maka kita keheranan. Yang seharusnya 100 ribu, kita tentu terheran-heran. Pasti kita akan bertanya, kenapa begini? Ini terlalu banyak, tidak cocok dengan kerja saya. Itu begitu kalau orang yang beriman dan jujur. Maka orang ini keheranan dengan pemberian Allah. Diangkat, dimuliakan terus-terusan. Lalu Allah jawab, fayaqul bi istighfari waladika laka. Inilah hasil istighfarnya anakmu untukmu. Ini jamaah melakukan Allah Subhanahu wa taala. Kita sudah tertidur di alam barzakh, sudah berkubang dengan tanah, tulang belulang telah berserak, bahkan tubuh kita pun tak dikenali dimakan semua oleh ulat. Namun ketika anak kita mengucapkan Rabbighfirli wa liwalidayya, ternyata Allah simpan doa itu untuk menaikkan derajat kita. Maka sungguh beruntung orang tua yang Masya Allah mendapatkan kemuliaan seperti itu dengan mendapatkan anak yang terus-terusan mendoakannya. Tentu anak yang saleh itu tak akan lupa di bibirnya setiap habis salat, dalam doanya, maka dia terus mengucapkan Rabbighfirli dan seterusnya, dan dia melakukannya saban waktu. Bayangkan kalau dia lakukan sehabis salat saja, berarti 5 kali sehari dia dalam keadaan berdoa. 5 kali sehari dia dalam keadaan mendoakan orang tuanya. Kalau dia hidup setelah dia faham itu sekitar 20 tahun, kalau sehari 5 kali, 1 tahun 365 hari, kali 20 tahun, berapa ratus kali atau berapa ribu kali dia berdoakan agar orang tuanya diampunkan dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka pentingnya memelihara doa ini di bibir kita untuk orang tua. Kalau kita baca tuntunan dalam fikih jenazah, setelah jenazah dikuburkan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu berdiri sebentar. Setelah dikuburkan, kemudian ditanam kembali semua tanah yang telah dibongkar. Setelah itu, dalam hadis sebutkan Rasulullah berdiri sebentar, lalu kemudian mengatakan kepada para sahabat, Udu'u li akhika, sekarang berdoalah sebentar untuk saudaramu ini. Fastaghfiru lahu, mohonlah ampun untuknya. Wa
Wad'u lahu at-tasbit, mohonlah, doakanlah dia agar tetap hatinya, li'annahu al-an yus'al, kata Rasulullah, karena sekarang jenazah ini sedang ditanya oleh malaikat Munkar dan Nakir. Dan siapa yang paling didengarkan doanya bagi jenazah? Anak-anaknya. Makanya Imam Syafi'i itu dikutip pernyataannya oleh Imam Nawawi, bahkan ketika menjelaskan Riyadhus Shalihin, itu dikutip oleh Imam Nawawi, perkataan Imam Syafi'i, paling bagus setelah jenazah dikuburkan, anak-anaknya itu tidak langsung meninggalkan tempat, tapi membacakan Al-Quran, dan lebih disukai sampai khatam. Tapi yang disuruh siapa? Anak-anaknya. Kita tanya orangnya, kalengnya kita hari ini tak begitu. Anak-anak setelah kubur selesai, kemudian langsung pergi, lalu kemudian sewa orang untuk mengaji di kubur kita. Yang anak tidak mengaji. Anak sibuk menghitung uang berapa yang harus kita bayar. Dan kita fikir ini adalah amalan yang baik, sehingga anak meninggalkan orang tuanya, lalu dia minta orang lain mendoakan orang tuanya. Jemaah mudahkan Allah, seharusnya anaklah yang melakukan itu. Nyo habis peng 10 juta, 7 juta, tergantung paket. Kalau paket 3 malam, paket 7 malam, tergantung. Habis 10 juta, anak satu kalimat atau satu huruf pun tak memohonkan ampun ke orang tuanya setelah dikuburkan. Tak ada bacaan apa-apa. Nah, jemaah melakukan Allah Subhanahu wa taala. Jadi begitu melekatnya hubungan antara anak dengan orang tua, sampai Allah Subhanahu wa taala menghargai setiap kalimatnya dengan menolong orang tuanya. Makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melalui hadis dari Abu Usaid Malik bin Rabi'ah As-Sa'idi, Rasulullah menceritakan atau mengajarkan tentang bagaimana seharusnya anak berbakti ke orang tuanya setelah orang tuanya meninggal. Hadis ini riwayat Abu Dawud, Ibnu Majah, disahihkan oleh Ibnu Hibban dan Al-Hakim. Jadi kata Abu Sa'id, "Bainama nahnu 'inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, idza ja'ahu rajulun min Bani Salimah." Ketika kami sedang bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lalu datanglah seseorang berasal dari Bani Salimah. Faqal, lalu dia berkata, "Ya Rasulullah, hal baqiya min birri abawayya syai' aburruhuma min ba'di mautihima?" Ya Rasulullah, adakah amalan yang bisa aku kerjakan ya Rasulullah agar aku tetap berbakti ke orang tuaku setelah mereka meninggal dunia? Jadi maksudnya orang ini bertanya, kalau di waktu hidup kita berbakti mudah, tapi kalau sudah meninggal dunia, apa yang bisa kami lakukan agar kami tetap dianggap berbakti kepada orang tua kami? Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Na'am." Masih ada, kata Rasulullah. Jadi orang tua walaupun sudah meninggal, tetap kita masih ada kesempatan atau menyambung kebaktian. Bagaimana caranya? Yang pertama, as-salatu alaihima, yaitu doakanlah kedua orang tua. Jadi sering-sering mendoakan kedua orang tua. Ini ada dua makna as-salah. As-salah secara bahasa ad-doa, tapi juga kadang sebahagian ulama mengatakan maksudnya adalah mensalatkan jenazahnya. Karena salat itu intinya doa. Jadi bakti pertama, seorang anak itu mensalatkan, dan di dalamnya otomatis adalah mendoakan. Karena kita membaca Allahumma ighfir lahu dan seterusnya. Jadi salat kepada orang tua ini paling utama dilakukan, dipimpin oleh anaknya sendiri. Di dalam fikih Syafi'i tidak boleh
orang lain maju menjadi imam salat jenazah kecuali dengan seizin dari ahli warisnya. Jadi di saat urusan jenazah itu sebenarnya hak-hak ahli waris, mulai dari memandikan, mengkafankan, mensolatkan, sampai yang turun ke kuburan mengurusi semuanya, itu hak ahli waris. Jadi di situ peranan orang-orang kampung selain ahli waris, termasuk dengku imum, dengku sekitaran situ, itu kalau mau maju, tanya dulu ke ahli waris, siapa yang mandikan jenazah, ada anak-anaknya. Kalau tak ada atau diminta khusus oleh ahli waris, baru kita maju. Begitu juga mengkafankan sampai mensalatkan. Yang menjadi imam yang paling berhak adalah anak sendiri, kecuali anak tersebut tidak ada yang laki atau kemudian tidak mampu. Nah, disinilah kita baru merasakan bagaimana ruginya kita ketika tak pernah mendidik anak untuk menjadi imam. Di saat kita telah hilang daya, hilang upaya untuk menolong diri sendiri, disitulah kita berharap anak kita. Ternyata anak kita lulusan ekonomi, anak kita lulusan kimia, fisika, ada yang sudah jadi dokter spesialis, ada yang kita bangga-banggakan selama ini jadi pilot, polisi, tentara. Waktu salat jenazah tak mampu. Di situ kita baru merasakan bahawa ternyata dunia ini menipu. Kita tempel fotonya di ruang tamu, kita bangga-banggakan kepada setiap orang yang datang, yang bertamu ke rumah kita. Ternyata dia tak membanggakan kita ketika kita membutuhkan dia menjadi imam untuk salat jenazah kita. Kehinaan baru merasa rugo. Di situ kita baru merasa bahawa kita berpulang dengan agama. Kita tidak pulang dengan kebanggaan dunia. Apa guna anak kita sudah jadi profesor, tapi anak kita tak mampu membaca dan tak mampu menghafal Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afi, tak mampu. Jadi ini bakti pertama. Oleh kerana itu Bapak Ibu kita yang punya anak, ajarkan dia. Nak, kalau meninggal nanti, kalau kami meninggal, engkaulah wasiatkan, engkaulah yang jadi imam. Tapi ajarkan, jangan wasiat jadi imam saja, tak diajarkan. Begitu dia jadi imam, dia rukuk pula. Jangan hancur siapa kampung. Dia rukuk, dia sujud, mempermalukan orang tuanya. Nah, jemaah melakukan Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini bakti pertama, iaitu mensalatkan kedua orang tuanya. Rasulullah menyambung yang kedua, bakti anak, wal istighfaru lahuma, mohonlah ampun. Nah, ini di sini, mohonlah ampun untuk keduanya sebanyak-banyaknya, setiap waktu, kapanpun, dimanapun. Karena doa itu tidak mesti setelah habis salat saja. Kapanpun, dimanapun, jangan lupa ucapkan Rabbighfirli wa liwalidayya. Orang tua kita begitu menanti doa tersebut. Di dunia kita bisa lakukan sendiri, tapi ketika sudah berada di alam barzakh, kita menunggu-nunggu doa dari orang-orang yang masih hidup. Makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyuruh memberi salam kepada penduduk kubur. Ketika kita datang berziarah, salah satu sunnah memberi salam. Dan ketika kita memberi salam itu, seluruh penduduk kubur itu mendapatkan rahmat dengan salam kita. Makanya sunnah menguburkan seseorang di pekuburan umum, sunnah, kecuali kita yakin bahawa kita berada di tempat atau di rumah, atau di area pekuburan keluarga yang mungkin juga akan banyak tertolong dengan keturunan yang saleh. Tapi kalau kita ini banyak masalah di dunia, maka kuburkan di tempat umum, agar setiap orang yang datang dengan salam saja kita mendapatkan rahmat. Jadi jemaah melakukan Allah, ini salah satu kebaktian adalah memohon ampun kepada kedua orang tua. Lalu kemudian yang ketiga kata Rasulullah, wa inqazu ahdihima min ba'dihima, yaitu tunaikan semua janji-janji mereka, tunaikan wasiat-wasiat mereka, tunaikan hutang-hutang mereka. Itu kebaktian.
haram berbagi warisan kecuali setelah menyelesaikan wasiat dan hutang orang tua. Haram. Ini ada anak yang kadang-kadang durhaka setelah orang tuanya meninggal pun masih durhaka. Siapa mereka? Membagi-bagi harta orang tuanya tapi tidak menyelesaikan hutangnya. Sedangkan Rasulullah mengatakan nafsul mu'min mu'allaqah, jiwa seorang mukmin di dalam kubur terkatung-katung hatta yuqda anhu dainuh, sampai dibayarkan hutangnya. Jadi anak-anak sudah bagi warisan, hutang orang tua tak bayar. Inilah model-model anak yang kita pelihara sendiri, kita bentuk sendiri, ternyata mereka mengkhianati kita. Itu semua berdosa. Berani membagi warisan tanpa menyelesaikan hutang orang tua, anaknya berdosa, jenazahnya bermasalah di alam kubur. Yang seharusnya kalau dia ada kebaikan, dibalas kebaikannya, tapi dipending, ditunda oleh Allah sampai diselesaikan hutangnya. Jadi anak pumayang menyongong hutang. Orang hari ini setelah berhutang melarikan diri, dia pikir dia bisa selamat dengan hutangnya. Nah, kemudian Rasulullah mengatakan hal yang keempat yang bisa dilakukan untuk membuat orang tua kita bahagia setelah meninggalnya adalah wasilatur rahimi allati la tusal illa bihima. Sambunglah silaturahim kembali seperti mereka bersilaturahim di masa hidupnya. Jadi kalau orang tua sudah meninggal, datangi rumah pak cik kita, adik ayang, adik mama, itu sambung kembali. Jadi miwa, pakwa, pupu sebutan itu jangan sampai habis meninggal orang tua gugur semuanya, seakan-akan tak perlu lagi. Padahal sekali kita parkir di depan rumah saudara ayah kita, di depan rumah sepupu ibu kita, dengan niat menyambung silaturahim, maka pahala itu selain untuk kita dikirimkan Allah kepada orang tua. Pentingnya menyambung rahim setelah meninggalnya orang tua. Ini yang jadi kebiasaan, kadang-kadang habis meninggal sudah tak datang-datang lagi. Nah, itu juga ada kesalahan dari orang tua ketika anaknya masih kecil tak dibawa-bawa. Seharusnya waktu silaturahim anak kita bawa, perkenalkan, ini nak pak awamu, ini pak cikmu, ini sepupu dari ini, inilah, sehingga dia menyambung rahimnya. Dan yang terakhir kata Rasulullah, agar orang tua kita bahagia, yaitu wa ikramu sadiqihima, muliakanlah sahabat-sahabat orang tuamu. Ibnu Abbas radhiyallahu anhu pada suatu hari sedang berada di pasar di kota Madinah. Lalu ketika dia sedang naik unta, dia lihat ada teman ayahnya. Ada teman ayahnya sedang berjalan kaki. Langsung Ibnu Abbas turun dari unta, lalu dia menggendong sahabat orang tuanya yang sudah tua ini, dia naikkan ke unta. Bahkan dalam satu riwayat disebutkan dia buka surbannya, dia letakkan di kepala sahabat ayahnya. Lalu dia, orang tua ini mengatakan, kenapa engkau memperlakukanku begitu? Kenapa engkau memuliakanku? Lalu Ibnu Abbas mengatakan, karena aku teringat kepada Nabi mengatakan bahawa salah satu kebaktian anak kepada orang tua, berbuat baiklah kepada sahabat-sahabat orang tua. Yang ini yang paling banyak kita tinggalkan. Jadi seperti len panyat kata orang Aceh. Begitu meninggal orang tua, itu teman-teman ayah kita tidak kenal lagi, semuanya tidak ada lagi silaturahim. Ketemu pun kita tidak mau kenal lagi. Padahal begitu ketemu dengan teman akrab ayah kita, muliakan dia, ajak dia minum kopi, bayarkan mie untuknya, belikan martabak, bungkus untuknya. Itu orang tua, Masya Allah, bergembiranya punya anak seperti ini. Jadi jemaah melakukan Allah Subhanahu Wa Taala. Dari sini kita sadarkan diri bahawa latihlah anak agar mendoakan kita, dan kita yang sudah menjadi anak hari ini jangan lepas-lepas mulut kita mendoakan orang tua. Mudah-mudahan Allah membahagiakan orang tua kita yang telah membesarkan kita, menyayangi kita walaupun ada kekurangan sana dan sini. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala memasukkan mereka ke dalam surganya dan berikut dengan kita dan berkumpul kembali semuanya. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.